الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan istighfar ampunan dari para malaikat-malaikat Allah. Sehingga Allah mengatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Di antara pekerjaannya para malaikat yaitu mereka itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada siapa saja yang berada di atas muka bumi. Disebutkan mereka yaitu yang duduk di majelis ilmu, yang dia belajar ilmu syar'i, maka mereka lah orang-orang yang dimintakan ampunan istighfar oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat Allah ini tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan kecuali bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah. Wahum la yastamun. Sedangkan mereka itu tidak pernah merasakan lelah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di antara surah Al-Qur'an, di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an dan dikatakan oleh para malaikat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah surat yang sangat agung. Dan dia memiliki nama-nama yang banyak. Sehingga para ulama mengatakan ta'addadatil asma tadullu 'ala al-'azamah. Yang dia memiliki nama yang banyak menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat agung. Surat ini dikatakan sebagai suratul tajrid dan juga dikatakan sebagai suratul ikhlas. Dan ada yang mengatakan sebagai suratul asas. Dan ada juga mengatakan sebagai suratul ikhlas, suratul tauhid. Ya, dia memiliki nama yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad. Bahwasanya segala makhluk, seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, yang semisal seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintainya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suka mengutus para sahabatnya untuk berkeliling di setiap penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu agar pergi ke negeri Yaman untuk mengajarkan para ahli Yaman tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, bahkan tentang haji. Ini utusan dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengutus seorang pemuda dari Ansar. Yang pemuda tersebut dia dijadikan
dijadikan imam oleh para sahabat. Sehingga ketika masuk dalam waktu sholat, pemuda Ansar ini dia menjadi imam. Ketika dia menjadi imam, dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Ikhlas. Kemudian pada surat-surat yang berikutnya, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap kali sholat yang dibaca suratul Ikhlas. Maka dikatakan oleh para sahabat yang lainnya, ala tahfad min ghairiha, apakah engkau tidak menghafalkan surat selain surat Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, qala bala ahfadu ghairaha, iya saya menghafalkan yang lainnya. Kemudian diberikan nasihat yang banyak oleh para sahabat untuk membaca surat selain surat Al-Ikhlas. Maka dia mengatakan, apabila kalian menginginkan untuk sholat bersamaku, silakan sholat bersamaku. Apabila kalian tidak menginginkan, silakan kalian mencari sosok yang lainnya. Maka ketika para sahabat selesai dari tugasnya, mereka kembali ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya fulan setiap kali sholat dia membaca surat Al-Ikhlas. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya fulan ala tahfad min ghairiha, apakah kau tidak menghafalkan selain surat Al-Ikhlas? Qala bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami ini menghafalkan selain surat Al-Ikhlas. Ya, ma hamalaka ala hada, apa yang menyebabkan kau terus membaca surat Al-Ikhlas padahal ada surat-surat yang lainnya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, fa inna fiha sifatu rabbi wa ana uhibbu an aqra sifatu rabbi. Ya Rasulullah, bahwasanya di dalam surat Al-Ikhlas itu terkandung sifat-sifat Tuhanku, dan aku mencintai ketika aku menyebutkan sifat-sifat Tuhanku. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap surat tersebut, terhadap sifat-sifat Tuhanmu, itu menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat dahulu mereka mengetahui, memahami yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Sedangkan kita menghafalnya mulai kita kecil sampai kita dewasa, kita tidak memahami berapa dalamnya surat Al-Ikhlas. Sehingga para siapa yang membaca surat Al-Ikhlas seakan-akan dia telah membaca thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Agungnya surat Al-Ikhlas, sehingga memiliki nama-nama yang banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika beliau mendakwakan tauhid, la ilaha illallah. Jadi Rasul itu di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Selama 10 tahunnya sebelum datang syariat sholat, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, seluruh umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengetahui bisa memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lah. Tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW ini diteropong oleh para kafir Quraisy. Bagaimana semangatnya Rasulullah SAW di dalam mendakwakan tauhid. Ya, Rasulullah ketika mendapatkan tauhid, Rasul tidak mendapatkan harta. Bukan harta yang dicari, bukan kedudukan yang dicari, bukan dunia yang dicari. Tetapi ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Karena memang seluruh para nabi-nabi Allah, mereka itu dikatakan oleh Allah Rasulun Amin. Mereka itu para utusan-utusan Allah yang amin, yang amanah di dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada haji wada Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma balagh, ya Allah saksikan bahwasanya aku telah menyampaikan semua risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian orang kafir Quraisy, karena memang tauhid dengan syirik ini akan terus berseteru ila yaumil qiyamah. Ya, akan terus ada sampai hari kiamat. Al-haq wal batil. Wa ja'a al-haq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa.
yang kebenaran itu akan datang, yang batil itu juga akan datang. Sedangkan yang batil kelak akan dikalahkan. Ya, yang batil pasti akan dikalahkan. Yang benar dia pasti akan menang. Karena memang kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu di dalam memeluk agama Islam. Fala takunanna minal mumtarin. Ya, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu di dalam mengamalkan agama Islam. Maka orang kafir Quraisy dia mencari strategi. Karena memang dakwah ini strategi. Ya, dakwahnya adalah strategi. Sehingga mereka ketika menyebarkan kesesatan mereka juga mengatur strategi. Mereka mengutus seorang sahabat yang bernama Amir ibn Tufail, untuk datang kepada Rasulullah SAW, memberikan iming-iming. Ya, orang itu memang manusia ini gampang untuk diberikan iming-iming. Ya, manusia itu benar iming-iming. Karena memang syaitan itu untuk menyesatkan manusia, syaitan punya iming-iming. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura." Dan tidaklah yang telah dijanjikan oleh syaitan ini kecuali hanya sia-sia saja, hanya fata morgana. Sebagaimana syaitan ketika menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, ya diberikan iming-iming oleh syaitan, bahwasanya engkau akan kekal ya di surga, engkau akan menjadi seorang raja ketika engkau berada di surga. Diberikan iming-iming, padahal iming-iming tersebut tidak bisa didapatkan. Ya, maka Amr bin Tufail dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, faradta jam'ana." Bahwasanya engkau ini telah mencerai berikan suku-suku kami. Mereka menganggap bahwasanya datangnya Rasulullah SAW kepada mereka ini telah mencerai berikan suku-suku mereka. Yang dahulu mereka seakan-akan mereka bersatu, sehingga datangnya Nabi Muhammad SAW mereka mengatakan, faradta jam'ana. Engkau telah mencerai berikan persaudaraan kami, suku-suku kami. Sehingga mereka mengatakan, aja'ala alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan Tuhan kami, Tuhan yang banyak, menjadi Tuhan yang satu? Inna hadha la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Bagaimana Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Faradta jam'ana. Ya, kemudian wasababta alihatan, dan engkau telah menghina Tuhan kami. Ya, wasababta alihatan. In hamalaka ala hada hubbun nisa zawwajnak. Wahai Muhammad, apabila yang mendorongmu ini, yang memberikan engkau ya semangat untuk menyebarkan dakwah tauhid, ini karena menginginkan menikahi seorang wanita yang cantik ya di Mekah, zawwajnak, kami akan nikahkan engkau dengan seorang wanita yang paling cantik, Banatul Quraisy. Kini akan nikahkan. Wa in hamalaka ala hada hubbul mal jama'na lakal mal takun aghna an-nas. Apabila kau inginkan kau memiliki harta, kau punya harta, ingin harta, ketika mendapatkan tauhid, kami akan kumpulkan harta yang banyak, kami akan berikan kepadamu, dan kau akan menjadi manusia yang paling kaya di kota Mekah. Takun aghna an-nas. Wa in hamalaka ala hada jin asaba nulqi. Apabila engkau ini karena terkena jin, ya, karena kesurupan, kami akan sepakat untuk memberikan ruqyah kepadamu. Ya, dilihat sama orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW yaskud. Rasulullah diam. Karena seorang ketika belum ada ilmu di dalam dirinya, ya, atau untuk menimbang antara manfaatnya dan mudaratnya, maka Rasulullah SAW diam. Diamnya Rasulullah adalah ilmu. Diamnya Rasulullah adalah ilmu. Karena Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diam. Ya, kemudian Amr bin Tufail dia kembali ya ke kelompoknya. Begini mereka.
Dia kembali ke kelompoknya dan dia menceritakan bagaimana tanggapannya Rasulullah SAW, apa yang dia inginkan. Dikatakan Rasulullah diam. Ya. Kemudian ketika dia mengatakan demikian, maka mereka mencari strategi lainnya. Yang kedua, mereka ingin apa? Bertanya tentang apa Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk Tuhan? Siapa mereka? Maka Amir bin Tufail dia datang kepada Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami bagaimana bentuk Tuhan. Am hiya min zahabin am min fiddatin aw min hadid. Apakah Tuhanmu itu memang terbuat dari emas atau terbuat dari perak atau memang terbuat dari besi? Abu man huwa wa ibnu man. Bahwasanya siapa bapaknya Tuhan dan siapa anaknya Tuhan? Wa ibnu man. Unsub lana rabbak. Berikanlah nasabnya kepada kami. Karena memang orang-orang dahulu mereka itu bangga dengan nasab-nasab mereka, nasab yang mereka inginkan. Ketika mereka dari nasab fulan, maka mereka akan bangga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yauma la ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Pada hari ini tidak ada nasab yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka tidak akan pernah bisa bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ansaba bainahum. Ya, tidak ada nasab. Karena bukan nasab yang menyelamatkan. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan, man batta amalu falam yusri' nasabu. Barang siapa yang dia amalannya terlambat, amalannya telat, ya, maka tidak akan pernah bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, barang siapa yang dia malas beramal, ya, maka tidak akan pernah bisa dipercepat, ya, ditambahkan pahalanya dengan nasabnya. Siapa yang nasabnya lebih bagus dari Fatimah binti Muhammad Rasulullah? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika dari suku-suku, ya, pada zaman mereka yang mereka mencuri, maka Rasul mengatakan, "Lau anna Fatimah saraqat la qata'tu yadaha." Apabila Fatimah memang terbukti dia mencuri, maka akan aku potong tangannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak ada nasab. Dan juga Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Quli la ilaha illallah tuflihun, li'annani ma uni anki syai'a." Katakanlah kalimat la ilaha illallah, engkau akan beruntung, karena aku tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun atasmu. Kalau Rasulullah SAW saja sudah mengatakan demikian kepada Fatimah, bagaimana dengan orang lain selain daripada Fatimah radhiyallahu taala anha? Ya. Wa ibnu man. Maka ketika dikatakan oleh Amir bin Tufail, "Subhana rabbak," maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Karena memang kebenaran itu untuk dikatakan. "Qul wahai Muhammad." Ya, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad. Dan Allah itu bergantung segala makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak bisa beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal, yang mirip, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan demikian. Ya, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu satu. Sehingga kata-kata yang pertama kul. Setiap ada kata-kata kul, berarti sebelumnya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada 5 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kul. Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jin." Surat Al-Jin. Kemudian surat Al-Kafirun, ya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. 5 surat ini dimulai dengan kata-kata kul. Dan sebelumnya pasti ada pertanyaan. Sebagaimana kata-kata kul yang ada di dalam surat-surat yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adalah kotoran. Ya. Kemudian mereka bertanya, "Wa yas'alunaka 'anil anfal." Qul. Mereka bertanya tentang al-anfal. Katakan wahai Muhammad, qul
wa yas'alunaka 'anil yatama qul wa yas'alunaka 'anil ruh qul wa yas'alunaka 'anil ahilla qul. Ya, berarti setiap kata-kata qul berarti sebelumnya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, tetapi ketika ini faedah penting. Tetapi ketika berkaitan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menunggu untuk ditanya. Allah tidak menunggu untuk diminta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan dirinya. Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku bertanya, didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya, ya, di mana aku fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, yang saya akan menjawab orang yang ketika berdoa kepadaku. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu menjawab panggilanku, hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka mendapatkan yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang satu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qul huwallahu wahid? Katakanlah bahwa si Allah Subhanahu wa taala wahid. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab, di sana adalah nakirah, bukan ma'rifah. Nakirah itu berarti tidak ada alif lamnya. Ya, Allah mengatakan qul huwallahu ahadun. Kalau kita katakan wahid, berarti sebelumnya ada kata-kata sifar. Ya, ada nol, kemudian ada wahid, ada itsnain, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, dan seterusnya. Tetapi ketika dikatakan ahadun, berarti hanya satu. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, sehingga para ulama mengatakan ta'addadatul asma tadullu 'ala al-'azamah. Bahwasanya para ulama mengatakan as-sifatu tata'addad wad-datu la tata'addad. Ya, bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala tata'addad. Allah memiliki bermacam-macam sifat. Ada berapa sifat dalam nama Allah? Ini yang kita ketahui. Walillahi asma, walillahi 99 isma. Faman ahsaha dakhala jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 sifat dan nama. Barang siapa yang dia ihsa, yang dia menghafalkan, mengamalkan, memahami, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang 99 sifatnya Allah yang telah kita ketahui. Ada nama-nama dan sifat Allah yang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW, "Au masta'thartahu min ilmi al-ghaib 'indak." Atau nama-nama yang telah Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa kita katakan Allah hanya memiliki 99 sifat dan nama. Memang itu yang kita ketahui. Tetapi Allah memiliki lebih dari 99 sifat dan nama. Ya. Sedangkan kata-kata ahad ini membantah seluruh tuduhan jami'ah musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin, mereka selalu membantah Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, tanpa bukti, hanya persangkaan. Ya. Jadi kita ini harus pintar mendatangkan bukti, dan bukti itu yang benar. Mereka mengatakan bahwasanya ahadun, kata-kata ahad ini, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, para malaikat-malaikat yang mereka itu termasuk anak-anak perempuan Allah, banatullah. Mereka menuduh Allah saja dituduh. Bagaimana dengan kita? Allah saja Rabbul Alamin dituduh orang-orang mereka. Mereka mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan bahwasanya para malaikat-malaikat itu di antara hamba-hamba Allah yang perempuan. Allah mengatakan asyahidu khalqahum, apakah kalian menyaksikan bagaimana Allah SWT menciptakan mereka? Asyahidu khalqahum, kalian melihat satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka kelak persaksian mereka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Yahud, wa qalatil yahudu
Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin Nasara Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih, Isa Al-Masih itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bani Israil mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini persangkaan mereka. Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya. Kita kembali. Ta'addadatil as-sifatu tata'addad wa dzatu la tata'addad. Ini kaidah yang harus kita pahami. Yang harus kita hafalkan. Ya, bahwasanya zatnya Allah itu tidak ada bermacam-macam, hanya satu, la tata'addad. Wa sifatu tata'addad. Sedangkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Kita ambil contoh, ya sebagai contoh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Allah hidup. Kita juga hidup, sama-sama hidupnya. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala sama-sama hidup. Kalau zatnya Allah sudah tidak bisa kita teori. Hanya satu saja, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Penutup. Tetapi ketika kita masuk bab al-asma wa sifat, maka ini min bab tafsir. Maka ada perincian yang jelas. Di sini jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Kehidupannya Allah Subhanahu wa taala diawali dengan ketiadaan. Ya, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketiadaan. Jadi Allah memang dari awal sudah ada. Dari awalnya Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Dan kelak nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidak ada. Allah akan tetap hidup. Sehingga Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ya, ini hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidupnya Allah tidak butuh tempat. Kita hidup butuh tempat, kita butuh bumi. Ada yang bisa hidup di luar bumi? Ya. Wa ja'alna arda qararan. Dan kami jadikan bumi ini sebagai qarar, sebagai tempat tinggal kita hidup di bumi. Wa ja'alna as-samaa'a binaa. Dan Allah jadikan langit ini sebagai atapnya. Bagaimana kalau kita hidup di atas muka bumi tanpa ada langit? Ya, tanpa ada langit. Bagaimana kehidupan? Bisa kita bayangkan? Ya. Kemudian kita hidup ini juga butuh yang namanya nafas. Ya, dan Allah SWT tidak butuh oksigen, tidak butuh udara. Dan kita hidup butuh makan. Dan kita hidup butuh minum. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sedangkan Allah memberikan makan dan Allah SWT tidak diberikan makan. Kalau kita berada di tempat yang begitu dingin, yang dinginnya itu melebihi batas ya kemanusiaan, kita pun akan mati. Begitu juga ketika kita berada di tempat yang panas, yang panasnya melebihi batas, ya, maka kita pun akan mati. Karena kita butuh al-qawiman, butuh yang bisa menjaga kita untuk menetrasikan kehidupan kurban kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Yang Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajha." Setiap yang ada di muka bumi ini semua akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya kita ini as-sami' al-basir. Dan kita bisa mendengar, bisa melihat ketika kita sudah dilahirkan. Kita dilahirkan di muka bumi ini, baru kita diberikan penglihatan, diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah mendengar semuanya. Kita tidak akan mungkin bisa mendengar apa yang di luar kita. Ya. Dan kita tidak pernah bisa mendengar semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya as-sami', Allah bisa mendengar semua suara. Ya, semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya.
La yakhfa 'ala Allah min syai'. Tidak ada sedikit pun yang bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Di langit maupun di bumi. Ya, sehingga Nabi Daud alaihi salam, ini ada cerita singkat. Ada faedah penting dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini suka sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, membaca apa kitabnya Nabi Daud? Apa? Zabur. Wa ataina Daud zabur. Dan kami berikan Daud ini zabur. Dia membaca zabur. Ketika dia membaca zabur, maka burung-burung itu ikut dengan ya suaranya Nabi Daud alaihi salam. Karena memang Nabi Daud ini memiliki suara-suara yang indah, memiliki bermacam-macam suara. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari itu pernah dikatakan oleh Rasulullah, laqad utita mizmara min mazamir ali Daud. Engkau telah diberikan salah satu seruling, maksudnya suara dari suara-suara keluarganya Daud. Ya. Ketika diberikan demikian, maka gunung ini mendengarkan. Dan gunung ini dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut membaca Zabur bersama burung-burung dan bersama Nabi Daud alaihi salam. Maka Allah mengatakan, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung, bahwasanya bertasbihlah engkau bersama Daud dan juga bersama burung. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung ini dia ikut membaca kitab Zabur bersama Nabi Daud alaihissalam, maka suaranya gunung ini suaranya keras, mujaljal. Dikatakan sebagai suara yang mujaljal, suara yang keras. Ya. Kemudian Nabi Daud mengatakan, ya Allah, asbid hadzal jibal. Ya Allah, asbid hadzal jabal. Ya Allah, berhentikanlah. Ya, suaranya gunung ini hatta tasma' munajatillah, sampai kau mendengarkan munajatku. Dikhawatirkan oleh Nabi Daud alaihissalam kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar munajatnya, karena tertutupi dengan suaranya gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Daud, innallaha yuqri'uka salam wa ya'muruka an tattabi'ani. Wahai Daud, bahwasanya Allah titip salam kepadamu dan memerintahkan untuk mengikuti aku. Kemudian berjalan sampai ke gunung. Ketika di gunung, maka gunung tersebut ya dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Daud alaihissalam turun ke bawah, fi qa'ril jabal. Ya, di kerak-keraknya gunung, di dasarnya gunung, fi qa'ril jabal. Kemudian dikatakan oleh Jibril, ya Daud, ara'aita syai'? Apa engkau melihat sesuatu? Qala la, dia mengatakan tidak melihat sesuatu karena gelap. Maka fa'asyaqatin nur, maka dia menyalakan ya cahaya. Kemudian malaikat Jibril yang mengambil batu, kemudian batu tersebut dipecah ya oleh malaikat Jibril. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Daud, ara'aita syai'? Wahai Daud, apakah engkau melihat sesuatu? Qala la, ya. Diperlihatkan lebih dekat lagi, maka qala na. Qala man? Qala hadza duda. Ini duda. Apa duda? Cacing kecil, duda. Cacing kecil dia. Hadza duda. Ya. Kemudian apakah kau melihat apa yang dimakan oleh duda? Ya. Tidak lihat, diperlihatkan bahwasanya duda ini ada seperti daun kecil dimakan oleh duda ini tadi. Asami'ta syai'? Apakah kau mendengar sesuatu? Kalau didekatkan oleh malaikat Jibril, tidak dengar sama sekali, kecil suara, tidak dengar sama sekali. Maka katakan Jibril, ya Daud, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Daud, bahwasanya Allah dititip salam kepadamu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada duda ini tadi. Dan Allah mendengar apa yang dikatakan oleh duda. Dia bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yawmin huwa fi syan. Bahwasanya Allah setiap hari dalam keadaan sibuk. Tahu setiap makhluknya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mendengar ya tasbihnya duda sedangkan Allah tidak mendengar tasbihmu? Ya, berarti Allah wa anta fawqal ardh. Sedangkan kau di atas bumi. Sedangkan duda tahtal ardh. Tahta tsara, dia di bawah bumi. Tetapi dia di atas, kau di atas, Allah Subhanahu wa taala mendengar munajatmu. Ya. Jadi kita ini juga as-sami' al-basir, tapi terbatas. Kita mendengar, melihat terbatas. Tapi
Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami' Al-Basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ketika mereka mengatakan orang Yahudi bahwa Uzair ini adalah anaknya Allah, dan orang Yahudi mengatakan bahwa Isa ini adalah ibnu zina, lahir dari hasil zina. Dia kejamnya orang-orang Yahudi. Ini mereka mengatakan Isa ini lahir dari ibnu zina. Mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnu Allah. Isa ini adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ya dalam surat Maryam, maka mereka mengatakan walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bahwa si aku ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, jadi Maryam alaihissalam ini tidak pernah kumpul dengan laki-laki, apalagi kumpul dengan seorang yang walam yamsasni bashar, dipegang saja tidak pernah. Walam aku baghiyah, dan aku bukan termasuk pezina. Ya, bagaimana mungkin seorang dia bisa memiliki anak sedangkan tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak ada yang menyentuhnya saat itu sama sekali. Walam aku baghiyah, dan aku bukan termasuk seorang pezina. Dan ini membantah ucapan orang Yahudi dan membantah ucapan orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan ya betul Harun. Jadi ketika Maryam alaihissalam dia datang ke perkampungannya, ya, di perkampungannya dia datang dengan membawa seorang anak. Maka mereka mengatakan ya ukhta Harun, ma kana abuki ra'sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Bahwasanya bapakmu ini ya bukan orang yang berperangai buruk, sedangkan ibumu bukan seorang pezina. Ya, karena memang orang tua ini mewariskan sifat kepada anaknya. Mereka katakan demikian. Ya, maka abuki ra'sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Ya, fa asyarat ilaihi. Maka dia mengisyaratkan kepada anaknya, karena memang dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara kepada manusia. Ya, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Saya tidak pernah bisa berbicara kepada manusia. Dia bernazar kepada Allah. Kemudian ketika dia mengisyaratkan kepada anaknya, fa asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami akan berbicara kepada seorang anak yang masih berada di pangkuannya? Maka bayi tersebut dengan izin Allah mengatakan, qala inni Abdullah. Saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hamba. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun. Dan aku dijadikan seorang yang berkah di mana aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan kepada oleh Allah untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Ya, wa dumtu hayya. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku dijadikan seorang yang jabbar, yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan kepadaku. Wassalamu alayya yawma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yawma amutu, dan ketika aku diwafatkan, wa yawma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Ya, dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi allati fihi yamtarun. Itulah Isa ibnu Maryam, perkataan yang benar yang mereka perdebatkan sampai hari kiamat. Qaulul haqqi allati fihi yamtarun, yang mereka perdebatkan, yang mereka ragu bahwasanya ini adalah apa? Anaknya Allah, anak hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah. Dan mereka selalu ya menyeterukan demikian. Sehingga kalau misalkan ya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka tidak ya memiliki ayah, maka yang pantas untuk dijadikan anak adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena Nabi Adam wala ab wala ya tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapak. Ya, kemudian Siti Hawa dilahirkan dari mana? Min Adam. Ya, dari seorang laki-laki tanpa hadirnya seorang perempuan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa hadirnya seorang bapak, tapi ada seorang ibu. Tetapi kita dilahirkan ada seorang bapak dan ada seorang ibu. Ini bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu khaliqu kulli syai' fa'budu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah menginginkan. Iradatullah. Allahu khaliqu kulli syai' fa'budu. Innaka ala siratin mustaqim. Dialah Allah SWT, sembahlah Allah, ya. Bahwasanya engkau berada di jalan yang lurus. Ini ciptaannya Allah SWT. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Bahwasanya permisalannya Nabi Adam ini, permisalannya Nabi Isa ini seperti halnya permisalannya Nabi Adam. Sama. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sama kata Allah, Isa dan Adam sama. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan mereka berdua dari tanah. Tsumma qala la, kemudian Allah katakan kepadanya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya, ini di antara kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Masya mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan sebagai ahadiyah. Ya, ahadiyah ini berarti menghadirkan keikhlasan. Dan ini yang dibantah oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana Fir'aun, dia membantah ahadiyah dan dia mengaku bahwasanya rububiyah. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan dia juga mengatakan wa hadhil anhar wa hadhil misra anhar tajri min tahti. Bahwasanya Mesir ini adalah milikku, yang mengalir bawah sungai-sungai. Ya, ini milikku. Tajri min tahti. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kemudian mereka itu, Fir'aun ini meremehkan, ya, kaum-kaumnya, sehingga mereka itu taat kepada perintahnya Fir'aun. Ya, Fir'aun seakan-akan Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan. Kemudian dia mengatakan, ketika Nabi Musa alaihissalam hadir di tengah-tengah mereka, ya, kemudian Fir'aun ini naik ke atas langit. Ya, dia naik ke atas langit dan dia mengambil seekor burung dara dan dia mengatakan bahwasannya aku telah membunuh Tuhannya Musa. Ya, aku telah membunuh Tuhannya Musa. Padahal dia mengatakan bahwasannya ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi dia perintahkan kepada Haman, ya Haman, ibni sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku tambah. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya akan melihat Tuhannya Musa dan aku mengira dia orang yang berdusta. Ya, ketika dia mengaku bahwa rububiyah, ya, kemudian Allah mengatakan fa'adraqahul gharaqu, maka Allah menenggelamkan Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adraqahul gharaqu qala aman. Ya, ketika ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun mengatakan, menyaksikan keimanannya. Dia mengatakan aman. Aku telah beriman, aman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bahwasanya aku telah beriman sebagaimana imannya orang-orang Bani Israel. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Al-an, kata Allah, baru sekarang. Al-an, waqad asaita qad, dan engkau telah bermaksiat sebelumnya. Ya, seakan-akan dia lupa apa yang telah dia lakukan. Al-an, baru sekarang. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang yang kufur. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini hanya aku selamatkan hanya badanmu, kata Allah, agar menjadi saksi bukti terhadap orang-orang setelahnya. Ya. Di mana jasanya Fir'aun? Ada jasanya Fir'aun? Ada. Ini Allah mengatakan fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada saat ini kami selamatkan, ya, badanmu untuk menjadi bukti pada orang-orang yang di belakang setelah. Ya. Masya mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi mereka ini tidak ada henti-hentinya untuk mendapatkan tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf mengatakan a'arbab mutafarriqun khairun amillahil wahid al-qahhar. Tuhan-tuhan yang berpecah-pecah itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang wahid? Ma ta'buduna min dunihi illa asma.
Tidaklah kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama saja. Karena zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ada Tuhan anak, ya, ada Tuhan pakaian, ada Tuhan hujan, ya, ada Tuhan kemarau, ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit. Ya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berpecah, yang bermacam-macam itu lebih baik amillahu wahidul qahhar, ma ta'buduna min duni illa asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Bahwasanya kalian sembah kecuali yang kalian berikan nama yang Allah tidak pernah menurunkan bukti di dalamnya. Il hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Inilah agama yang lurus. Tuhan yang satu itu agama yang lurus. Agama yang benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Saya tutup dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini, lihat, semua utusannya Nabi, semua utusannya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang cerdas. Ya. Sehingga ketika Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka memiliki acara-acara yang besar, ya, berhala-berhala mereka, maka Nabi Ibrahim mengatakan qala inni saqim. Saya ini dalam keadaan sakit. Dia tidak ikut acara-acara mereka. Ketika selesai dari acara mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pergi ke acaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam gudang mereka yang penuh dengan berhala. Penuh dengan berhala. Maka dihancurkan semua berhala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali satu saja berhala yang besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka kembali dari acara mereka, maka mereka mengatakan melihat kejadiannya, qala man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Mereka mengatakan qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang yang dikatakan sebagai Ibrahim. Ya, qala fa'tu bihi ala 'ayunin nas la'allahum yashhadun. Datanglah Nabi Ibrahim di hadapan seluruh manusia agar mereka menyaksikannya. Maka dikatakan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina. Apakah engkau yang telah melakukan kepada Tuhan-Tuhan kami? Qala Ibrahim mengatakan, qala fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah kepada berhala yang besar ini apabila dia bisa ngomong. Coba ditanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Qalu harriqu wansuru alihatukum in kuntum fa'ilin. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan membantah Namrud, maka Namrud pun juga membantah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka mengetahui bahwasanya la yantiqun, mereka tahu bahwasanya Tuhan mereka tidak bisa berbicara. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh mereka harriqu, maka bakarlah Ibrahim. Wansuru alihatakum, minta tolong sama Tuhan apabila Tuhanmu bisa menolongnya. Fas'aluhum in kanu ya fa'ilin. Maka ketika dibakar, ditujukan bukan membakar yang kecil, dibakar yang besar. Ya, agar mereka manusia bisa melihatnya. Ketika dibakar, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, ya Ibrahim, hallaka ilayya haja. Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki bantuan dari aku? Mau bantuan dari aku? Maka Ibrahim mengatakan, amma ilallahi na'am, amma ilaika fala. Apabila bantuan dari Allah, aku terima. Apabila bantuan darimu, saya tidak akan terima. Maka Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Allah mengatakan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah kau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya Namrud dan semua bala tentaranya di hadapan seluruh manusia. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah, itulah di antara sedikit ya berkaitan dengan masalah tauhid. Kita ini penting untuk terus belajar tauhid. Tidak boleh kita bosan belajar tauhid dan terus mengamalkan tauhid. Ya, untuk menjadikan kita ini muslim yang kuat, ya, yang kokoh. Jadi kita ini ketika berada di penghujung zaman yang penuh dengan fitnah, kita akan kuat tegar dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di tengah kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.